Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita lanjutkan materi pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Simak baik-baik agar kalian paham dan mengerti. Jangan lupa, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Silahkan anak-anak buka buku paket kalian, kemudian sambil menyimak pembelajaran dari Pak Guru. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dari bacaan tadi, Pak Guru harapkan anak-anak bisa menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Anak-anak dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah anak-anak temukan dapat anak-anak sajikan dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak masih ingat ya apa yang dimaksud peta pikiran? Karena sudah Pak Guru bahas di materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya, anak-anak telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah uraian berikut ini. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan.
Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat: mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Semua ini adalah contoh hak sebagai warga masyarakat. Sampai sini jelas ya anak-anak? Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut: mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Saya kira anak-anak sudah paham ya untuk membedakan antara hak dan kewajiban. Coba diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, warga desa. Anak-anak bisa menuliskannya di buku tulis kalian. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Coba diperhatikan tabel berikut antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tabel yang atas ini adalah hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang bawah adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sebagai warga masyarakat, contoh haknya yaitu memperoleh udara yang bersih. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawabnya melakukan kerja bakti. Ini contoh sebagai warga masyarakat. Kemudian contoh sebagai warga sekolah, haknya mendapat nilai yang bagus. Kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab melaksanakan piket kelas. Dari uraian ini sudah cukup jelas ya untuk membedakan apa yang dimaksud hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pak Guru harapkan anak-anak nanti kalau ditanya contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sudah bisa memberikan contoh yang tepat. Selanjutnya kita akan belajar muatan pembelajaran IPS. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Ada beberapa jenis usaha. Yang pertama yaitu usaha perorangan. Usaha perorangan itu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya toko, bengkel, dan warung. Artinya pemilik toko, pemilik bengkel, dan warung ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu firma. Firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Apabila terjadi resiko atau kerugian ditanggung secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. CV memiliki anggota aktif atau yang berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur,
contoh CV. Tadi dalam CV itu ada yang disebut dengan komanditer. Ada direktur, ada komanditer. Kemudian ada anggota yang aktif maupun anggota yang pasif. Selanjutnya yaitu PT atau perseroan terbatas. PT modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh perusahaan yang termasuk dalam BUMN yaitu Perum Peruri, PT KAI. Contoh yang lain mungkin bisa PLN. Merupakan contoh dari BUMN. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ini adalah pengertian dari koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti. Jangan lupa untuk selalu banyak membaca, karena dengan membaca bisa menambah wawasan dari anak-anak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan memberikan komentar, baik kritik dan saran, sehingga bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.